lewat pertemuan virtual kami pada hari ini, Minggu tanggal 13 Juni 2021. Bersama saya Kak Maria dan saya Kak Desi. Nah, hari ini kita masuk hari Minggu biasa yang ke-11. Nah, temanya apa Kak Maria? Kak Desi, temanya hari ini adalah Kerajaan Allah. Adik-adik di rumah dan adik-adik yang di sini, apa tema kita hari ini? Kerajaan Allah. Iya, tema kita hari ini adalah Kerajaan Allah. Dan tujuannya apa Kak Maria? Tujuannya anak tahu gambaran tentang Kerajaan Allah. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita akan awali dengan doa pembuka dan lagu pembuka. Doa pembuka akan dibawakan oleh Adik Helen.
Adik-adik misioner, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bacaan kitab suci pada hari ini dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, lihat apa yang kakak bawa hari ini. Nah, adik-adik di rumah, ini adalah benar sekali, ini buah apel. Hari ini kakak akan bercerita tentang Joni bibit apel. Nama Joni bibit apel bukanlah nama yang sebenarnya. Nama yang sebenarnya ialah John Chapman. Ia lahir di Amerika Serikat pada tahun 1774. Ketika berusia 20 tahun, Joni bekerja sebagai pemelihara tanaman. Ia bekerja berkecimpung dengan tanaman, pohon-pohon, bahkan semak belukar. Ia menanam segala jenis tumbuh-tumbuhan di semua tempat yang ia tinggali. Tak hanya sampai di situ, John Chapman merasa belum cukup. Ia merasa belum puas. Ia ingin agar semua orang di tempat manapun dapat menikmati buah apel. Lalu ia berjalan keliling desa dan menanam semua bibit apel di desa yang ia singgahi. John Chapman orang yang sangat sederhana. Ia melakukan perjalanan keliling desa hanya dengan berjalan kaki, bahkan tanpa menggunakan alas kaki atau sandal. Baju yang ia kenakan terbuat dari karung bekas bibit tanaman yang sudah ia lobangi bagian kepala dan bagian tangan sehingga terbentuk sebuah baju. Dan yang paling unik, topi yang ia kenakan dari sebuah panci aluminium. Nah, panci itu pada malam hari ia lepaskan dan ia pergunakan untuk memasak makan malamnya. John Chapman orangnya ramah dan lemah lembut. Kemanapun ia pergi, pasti banyak yang menyukainya. Sehingga orang-orang mulai menyebutnya dengan nama Joni bibit apel. Kehidupan Joni bibit apel atau John Chapman tidaklah sangat mudah. Namun, ia mencintai apa yang ia kerjakan. John Chapman tidak pernah meningkat, tetapi mempunyai banyak teman.
Hidupnya cukup panjang hingga pada usia yang ke-71 tahun Tuhan memanggil. Nah, mungkin adik-adik bertanya, kira-kira apa ya hubungan cerita tadi dengan firman Tuhan pada hari ini? Ternyata ada hubungannya cerita John Capeman dengan perumpamaan Yesus yang terdapat dalam Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 28. Adik-adik yang di rumah kita baca bersama-sama ya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Nah, demikianlah Allah menghendaki agar kakak dan kalian bersemangat seperti cerita John Capeman dengan penuh semangat yang menanam bibit apel. Untuk itu, kita yang hadir di sini, adik-adik yang di rumah dan kakak-kakak pendamping, harus bersemangat dalam menaburkan benih kabar baik kemanapun kita pergi. Dan bila kita mewartakan kabar gembira Yesus kepada orang-orang, maka kabar itu akan berakar pada diri mereka dan mulai bertumbuh. Mungkin kita tidak akan mengerti bagaimana hal itu terjadi, tetapi demikianlah kerajaan Allah itu mulai tumbuh. Demikian adik-adik cerita John Capeman pada hari ini. Terima kasih. Yuk adik-adik, tepuk semangat. Siap? Siap. Tepuk semangat. 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 Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Sekarang kita tepuk sehat ya adik-adik. Siap? Siap. Tepuk sehat. Saya. Engkau. Hati. Aman. Terberkati. Sehat-sehat. Yes. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Tepuk sehat. Saya. Engkau. Hati. Aman. Terberkati. Sehat-sehat. Yes. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan doa penutup dan lagu penutup. Doa penutup akan dipimpin oleh adik kita, Nadia. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah kami agar mampu memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kemanapun kami pergi. Amin. Dalam nama